Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan meluruskan ketidakjujuran dari seorang Zulkifli ya, atau yang kita kenal dengan nama Juma, di dalam menjawab pertanyaan dari seseorang yang masuk di roomnya. Oke, langsung aja kita simak. Dalam Islam itu zina dihukum berat, sedangkan di masa lampau budak bisa digauli di luar pernikahan. Itu gimana? Oke, ya. Islam itu datang bukan mengajarkan perbudakan. Perbudakan itu dari sejak zaman dahulu. Islam kemudian datang mengatur untuk memerdekakan perbudakan. Ingat, orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah bang, budak itu selevel dengan binatang. Menggauli budak itu sederajat dengan menggauli binatang, kecuali memerdekakan dulu, dinikahi, baru kemudian dijadikan sebagai istri. Nah, seorang budak kalau dia sudah dinikahi, itu bukan status budak lagi. Dia sudah orang merdeka. Misalnya nih, maaf, Pak Jokowi punya budak misalnya. Nah, misalnya Pak Jokowi ini presiden, ada budaknya. Begitu dinikahi budak ini, dia bukan lagi budak, tapi menjadi permaisuri, ibu presiden. Itu mengangkat derajat, bang. Mengangkat derajat wanita, bukan merendahkan wanita. Seperti itu, saudaraku. Sementara perbudakan ini terjadi karena adanya tindas menindas antara golongan satu dengan golongan yang lain. Wanita-wanita dari hasil rampasan perang, coba Anda baca di Bilangan 31 itu. Malah wanita-wanita yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki itu wajib hukumnya dibunuh di dalam kitab Bilangan. Nah, kalau di Islam tidak boleh. Tidak boleh. Mana ada di Islam perbudakan? Coba, ada enggak di Islam di perbudakan itu? Enggak ada, bang. Perbudakan itu muncul ketika ada kemudian peperangan terjadi antara satu suku dan kelompok lain. Misalnya Indonesia nih dijajah sama Belanda. Belanda dalam tekanan, Indonesia dalam tekanan Belanda. Pasti ada yang diperbudak di situ. Wanita-wanita yang jadi budaknya itu yang ada. Ya, itu baru muncul adanya perbudakan. Ya, itu sederhananya seperti itu, bang. Ya, jadi ada seorang yang bertanya kepada Juma soal masalah perbudakan ya. Lalu Juma menjawab bahwa Islam itu datang bukan mengajarkan perbudakan. Justru Islam datang untuk mengatur dan juga memerdekakan perbudakan. Bahkan dia menuduh bahwa di Alkitab lah diajarkan perbudakan dengan mengutip Kitab Bilangan 31, teman-teman. Dan sekali lagi dia mempertegas bahwa di Islam itu sama sekali tidak diperbolehkan perbudakan. Baik, kita akan jawab satu persatu apa yang disampaikan oleh Juma ini. Ya, memang benar ya, di Alkitab khususnya di Perjanjian Lama ada beberapa ayat yang menyinggung tentang masalah perbudakan. Tapi kita harus paham dulu apa konteksnya. Konteksnya adalah karena pada masa-masa dulu itu bangsa Israel memang sering diperhadapkan oleh peperangan dengan bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa yang lain. Jadi ya sudah semacam hukum lah ya, hukum rimba gitu ya, bahwa dalam perang siapa yang kalah pasti akan menjadi tawanan, dan para tawanan ini akan menjadi budak bagi yang menang, teman-teman. Bahkan Israel sendiri pun itu pernah ya beberapa kali mengalami kekalahan dan mereka juga menjadi tawanan perang dan dijajah oleh bangsa-bangsa kafir. Dan biasanya hal itu terjadi justru Tuhan izinkan sebagai teguran kepada bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan ya. Makanya mereka kadang-kadang dalam perang pun pernah mengalami kekalahan. Tapi ketika mereka betul-betul bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, biasanya mereka akan mengalami kemenangan, teman-teman. Jadi ketika mereka kalah, itu pertanda bahwa Israel itu pasti sedang mendua hati daripada Tuhan ya. Itu yang kita pelajari di dalam Perjanjian Lama. Tetapi di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kelak akan datang Mesias yang akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan itu digenapi dengan kedatangan Yesus di dalam Lukas 4 ayat 18-19. Dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin.
dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, jadi di dalam Kristus kabar baik itu telah datang teman-teman ya, di mana Yesus akan menjadi pembebas bagi tawanan yang tertindas. Jadi kalau dibilang Islamlah yang memerdekakan para budak seperti kata Juma tadi, sepertinya Juma harus belajar dulu nih dari ceramah-ceramahnya almarhum Buya Sakur berikut ini. Di dunia Islam, raja-raja Islam, orang Islam itu memelihara budak-budak sahaya, memperjualkan manusia. Sampai tahun 1960, perbudakan masih dipelihara. Amerika akan bantu Saudi kalau Saudi melarang perbudakan. Maka tahun 1960 kerajaan Saudi membuat undang-undang anti perbudakan sehingga semua budak harus dimerdekakan. Ini didemo oleh para ulamanya. Kenapa raja melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Tuhan? Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi mereka tidak paham. Dikiranya perbudakan itu boleh karena sudah sempurna. Saya mau nanya, apakah diperbolehkannya perbudakan dalam agama Islam sampai dari Kanjeng Nabi meninggal sampai 1960, apakah itu sempurna? Sudah, biar jadi perbudakan boleh. Jujur aja deh, boleh nggak? Nah, apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Sakur ini tentu lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, dibandingkan dengan ocehannya Juma tadi yang tanpa data gitu ya. Dan memang Amerika itu adalah negara yang paling gencar pada waktu itu untuk menghapus sistem perbudakan yang masih dilakukan oleh negara-negara Islam, khususnya di Arab sana teman-teman. Di Amerika sendiri banyak tokoh-tokoh terkenal yang sangat anti akan perbudakan. Contohnya seperti Harriet Tubman, lalu ada Harriet Beecher Stowe, Frederick Douglass, lalu ada William Lloyd Garrison, ada juga John Brown, dan yang paling terkenal itu adalah Abraham Lincoln ya teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, semua tokoh-tokoh anti perbudakan ini sebagian besar berasal dari agama Kristen yang sangat taat teman-teman. Dan tentu saja latar belakang agama mereka ini juga punya andil besar kenapa mereka sampai akhirnya anti terhadap perbudakan. Karena Yesus Kristus pun mengajarkan demikian di dalam Bible. Nah, sejak 1960 memang sudah banyak negara-negara Islam di Arab yang menghapuskan perbudakan karena permintaan tokoh-tokoh Amerika ini teman-teman. Tetapi meskipun demikian, perbudakan modern itu sebenarnya masih marak terjadi di negara-negara Islam khususnya di Arab. Ya, bahkan menurut KBRI di Riyadh itu pada tahun 2021 saja itu sudah mencapai 1.382 kasus kekerasan TKW yang terjadi di Arab. Jadi namanya bukan budak lagi, tapi tetap ada orang-orang Indonesia yang menjadi TKW di sana dan mereka ada yang menjadi pembantu rumah tangga dan sebagainya, dan itu sama saja sebenarnya seperti diperlakukan sebagai seorang budak karena diperlakukan semena-mena. Ada yang mengalami kekerasan fisik, ada juga yang mengalami kekerasan seksual teman-teman, dan jumlah kasusnya ini terus marak dari tahun ke tahun. Jadi ada datanya ini ya teman-teman. Kalau teman-teman gak percaya nanti bisa cross check sendiri. Banyak kok datanya di Google. Banyak para TKW-TKW yang diperlakukan semena-mena di negara-negara Arab, bahkan seperti tidak punya harga diri, sama halnya seperti budak-budak teman-teman. Nah, jadi apa yang disampaikan Juma tadi sepertinya cuma omon-omon ya teman-teman. Karena Buya Sakur sendiri, almarhum Buya Sakur sendiri sudah mengakuinya bahwa justru bukan Islam yang menghapus perbudakan, tapi dikatakan Amerika lah yang menghapus perbudakan. Dan orang-orang
tokoh-tokoh Amerika ini, mereka dilatar belakangi oleh pengajaran Kristus sehingga mereka anti terhadap perbudakan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.